Buongiorno a tutti, kembali lagi bersama saya Serama di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Lebay. Gak dong, gak mungkin. Nggak lebay lah untuk tamu seperti Kak Genu. Tujuan utamanya kita undang tamu yang spesial ini adalah sebenarnya kita mau of course, seperti tujuan dari YouTube channel Il Teatro ini untuk mengedukasi viewersnya, dan kita mengundang pelaku-pelaku fashion, mau itu fashion stylist atau mau itu fashion photographer, untuk intip-intip keseharian atau daily rutinitas atau kerjaan mereka tuh sebenarnya seperti apa sih. Misalkan fashion stylist harinya tuh ngapain, atau fashion photographer sehari-harinya tuh ngapain, kayak gitu. Ngulik ya, lebih kayak one fact about me gitu ya. 60 minute with Wisnu Genu. Ya. Takut deh. Ini Vogue magazine. Bukan 730 question tapi ya. Oke, langsung aja. Boleh perkenalkan? Halo, Il Teatro della Moda Indonesia viewers. Aku Wisnu Genu. Biasa orang kenal aku biasanya Genu aja sih, atau Genu Nerd. Genu Nerd. Instagram. Tapi emang jujur Genu Nerd itu kayak udah ikonik. Nama username aku sejak dari Twitter. Gitu. Jadi kayak 2005 itu udah jadi username di semua sosial media. Tanggal lahir 11 Mei 1988. Viva la Taurian, proud of Taurus. Me too. Apalagi ya, apa yang perlu kalian tahu? Aku suka banget fashion, food, family, and friends. Wow. Basically 4F. Taurus. Oke. 4F, benar jujur. Taurus banget sih, benar. Banget. Food, fashion, family, and friends. Oke, sebelum kita masuk ke list question yang bakal aku tanyain, kayaknya nggak lengkap ya. Kak Genu udah dan se-presentable kayak gini tanpa dikasih tahu ke viewersnya. Boleh dong explanation tentang outfit of the day-nya buat hari ini? Jadi sebenarnya ini emang gaya aku yang lagi aku suka. Basically kan emang kalian tahu aku androgynous, quirky, rebellious, chic. Sesuai bio. Tapi emang kali ini aku presentnya preppy quirky. Emang lagi suka pakai loafer, pakai socks. Jadi emang preppy banget kan. Terus karena mau datang ke Il Teatro della Moda Indonesia, jadi biar lebih well present. Jadi aku pakai blazer tapi kemejanya juga yang udah ada built-in tie-nya gitu. Jadi terlihat lebih smart. Jadi kayak mungkin preppy smart chic lah ya, bisa dibilang gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama mungkin kita bisa mulai dari Kak Genu saat kecil. Itu Kak Genu tuh tipenya tuh yang seperti apa sih? Karena untuk orang-orang yang banyak pelaku-pelaku kreatif gitu ya, di dunia kreatif, itu yang pas kecil mereka mostly tuh di rumah gambar atau kayak in their own world, kebanyakan gitu loh. Kok Kak Genu sendiri tuh dulu gimana yang pas kecil? Jujur aku nggak kayak gitu sih. Jadi dulu tuh aku waktu kecil bener-bener super attractive. As you guys can see, maksudnya kayak aku juga sekarang masih kayak gitu, benar-benar atraktif. Tapi emang dari kecil tuh aku di TK nyokap kayak ya di TK pun udah diajarin kayak gambar, dan aku emang suka banget gambar visual. Pokoknya aku dulu suka banget visual, jadi kayak selalu attract sama visual. Tapi aku juga nggak cuman itu, aku juga diituin les nari. Jadi dulu waktu TK benar-benar explore art and ya pokoknya semuanya di-explore waktu masih kecil. Cuman aku dari kecil tuh suka emang gambar orang pakai baju terus di mana gitu. Misalkan kayak orang pakai bikini di pantai gitu. Orang pakai baju di gunung. Jadi walaupun nature tapi tetap ada sentuhan si orang dan subjeknya, detail objeknya gitu loh gitu. Nah, after that kayak jadinya SMP udah mulai, mungkin majalah fashion udah mulai ada, jadi kayak mulai aku tertarik nih majalah fashion. Waktu itu kok nggak salah aku lupa deh majalah fashion pertama tuh ngeliat apa ya. Iya pokoknya dulu ada majalah fashion Indo, aku udah mulai lihat-lihat, terus kayak lihat baca-baca gitu, kok suka gitu ya ininya gitu fashionnya. Ya udah SMA udah tahu akhirnya ada Vogue, udah tahu ada Harper's Bazaar, udah tahu ada apa lagi ya yang dulu tuh
Iya, Vogue sama Bazaar sama Elle sih dulu aku taunya waktu masih SMA. Biblesnya Bibles itu akhirnya karena itu harga majalahnya mahal kan kalau dulu. Jadi kalau misalkan itu nyokap maksudnya ya bukannya nggak dikasih, cuman kayak mahal buat apa anak SMA gitu beli majalah kayak gini, dan dipikirnya kan juga it's not worth it gitu. Jadinya akhirnya aku dari jatah aku biasa itu aku nabung, akhirnya aku bisa beli Vogue pertama aku yang aku beli adalah Vogue Australia kalau nggak salah, lupa covernya siapa, udah lama banget jujur. Aku SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu aku beli dulu di Periplus Plaza Senayan. Ingat banget karena dia yang stok majalah-majalah Vogue keluar kan, sampai akhirnya pas mau kuliah aku ditanya, nyokap bilang mau jurusan apa nih gitu pas masuk kuliah. Aku kayak fashion kah gitu, apakah ini. Nah, akhirnya aku dulu les lah dulu di LaSalle berapa bulan, and then nggak suka, not into banget gitu loh, karena di LaSalle bikin gambar fashion design. Tapi cuman short course-nya dulu waktu itu ada, jadi kayak cuman kayak short course lah bentar, nggak suka, and then ya udah akhirnya aku ngambil lah desain grafis. Tapi udah mulai kuliah, karena kan di desain grafis itu ya udah dituntut juga dong gaya. Jadi aku mulai explore di kuliah banget. Pas kuliah awal-awal, aku udah mulai explore. Jadi itu dulu anak baru yang paling mungkin kakak senior yang pada aware tuh aku sih. Karena aku dulu jujur kayak everyday tuh gayanya beda-beda. Terus aku tuh dulu kuliah ingat banget berani pakai gladiator sandals. Jadi gladiator yang sebetis. Tapi maksudnya kayak pakai celana jeans tapi di luarnya sih gladiator gitu. Terus walaupun cuma kaos sama jeans tapi kayak selempang. Terus aku dulu tuh lumayan agak gak mungkin, maksudnya walaupun fashion tapi tetap masih kelihatan urakan gitu, karena mungkin masih baru-baru kan. Kalau kuliah awal tuh rambut dulu gondrong, kalau gondrong lah bisa diapain, belum menemukan si bowl haircut ini gitu. 2007 tuh udah mulai agak tahu nih gayanya mau kemana. 2008 awal-awal tuh kayak udah tahu, udah kelihatan terkonsep gitu gaya aku tuh kayak yang lebih sartorial gitu, yang lebih rapi gitu-gitulah. Rambut belum, masih polem dulu. Sampai akhirnya pas rambut aku polem terus, aku ngelihat bukan majalah sih, maksudnya ngeliat majalah dicepak bagus juga nih ya gitu, tapi dicepak tapi slick back gitu loh modelnya, tapi belakangnya membel gitu, cepak membel gitu cewek, tapi rambutnya nggak ada poni. Nah, aku tuh pengennya pakai poni waktu itu, jadi kayak aku akhirnya ke salon sama kakak aku waktu itu, bilang sama hairstylistnya kayak aku pingin pakai poni bangs tapi belakangnya cepak, and then stylist ini bikinin rambut aku yang aku mau 2008 tuh. Even belum ada si Tao Okamoto. Kalau kalian tahu, Tao Okamoto itu model yang hits pakai rambut mangkok. Tapi dia keluar tuh baru 2009. So, I got the first one. Jadi kayak di situ kayak bisa dibilang ya 2008 tuh aku bikin bowl haircut, bikin iconic gitu. Dan dulu kayak aku udah punya look blog Chictopia sama lookbook.nu, itu aku posting gaya-gaya aku. Tadi sempat nyebut fashion blog, ya kan, di tahun 2007-2008 ya kalau nggak salah ya. I think aku punya not fashion blog sih, ini kayak social media untuk OOTD dulu, namanya lookbook.nu. Lookbook.nu. Dan itu banyak orang luar sih yang punya. Jadi tuh dia kayak bisa ngeposting foto, nanti bisa ada detailsnya, terus kalian bisa tag pakai apa aja gitu loh. Dan di situ kayak kalau misalnya Instagram likes gitu ya. Kalau di sini tuh ada nggak? Kalau di situ likes juga. Di situ likes, ada likes, ada bisa komen juga. Jadi literally beneran kayak Instagram. Kita bisa follow juga. Kita kalau follow tuh namanya kita I'm a fan. Kalau lookbook.nu itu kayak klik I'm a fan of, jadi kita tahu yang kita follow tuh yang adalah yang kita suka gitu. Dan post-postannya di situ itu kebanyakan lebih fashion clothes-nya gitu, pasti personal clothes gitu, apa udah udah ada endorse gitu nggak sih dulu? Belum.
sama sekali. Itu beneran purely aku gaya yang aku ciptakan sendiri, recreate dari barang-barang aku yang ya dulu kan apa ya, dulu tuh belum belum sebanyak sekarang ya brand masuk dulu, jadi kayak cuman ya pokoknya bisa dibilang kayak dulu baju distro lah, terus kalau misalkan thrift shop, jadi semua dikombin, vintage barang nyokap sama bokap zaman dulu gitu. Terus ambil foto dan semua sendiri juga tuh berarti? Ambil foto dulu kayak aku ya either difotoin, terus kalau nggak ya difoto, maksudnya pakai, dulu belum ada tripod juga sih kayaknya, aku belum dulu tuh belum well prepare deh. Jadi bener-bener kayak foto bener-bener raw banget, kayak misalkan foto bisa aja taruh di bangku gitu, nanti pakai timer kita foto gitu, kalau nggak difotoin gitu sih paling bener-bener. Tapi ya tetap kayak dari dulu tuh kayak tetap harus bagus gitu fotonya, harus artsy gitu, jadi kayak mau nggak mau buat diupload kan. Jadi ya udah, lookbook.nu itu dulu kayak ibaratnya portfolio style sih ya. User lookbook.nu tapi orang Jakarta, dia bikin kayak apa sih namanya, kayak perkumpulan lah ya, lookbook.nu Jakarta, tapi disingkat jadi Lookbook Jakarta. Dan dia merekrut beberapa orang yang punya lookbook juga gitu, dan aku juga waktu salah satunya gitu. Dan akhirnya ya kita punya geng, bukan geng sih, kayak komunitas. Apa ya? Komunitas. Nah itu yang stylish semua, yang lookbook.nu itu Lookbook Jakarta namanya dulu. Tapi aku magang akhirnya dulu di salah satu fotografi agency lumayan terkenal, nggak lumayan sih, terkenal dulu, Third Eye Studio, punyanya Anton Ismail. Tapi aku dulu sama stylistnya gitu loh, jadi aku dulu magang as a assistant stylist tapi buat commercial foto, seringnya fotonya sama si Pak Anton Ismail di Third Eye. Tahun berapa ya, 2008 akhir 2009 gitu. Udah akhir aku magang harusnya 3 bulan malah jadi setahun, makanya aku kuliah aku bilang lama banget. Ya udah dari situ akhirnya aku dikenalin beberapa banyak stylist komersial juga, teman-temannya kakak aku ini Mbak Laras namanya, yang head stylistnya, dia punya teman-teman stylist juga gitu. Terus akhirnya aku masuk di majalah pertama kali adalah Freemax. Jadi Freemax sebagai fashion stylist. Jadi akhirnya dari situ aku di Freemax tuh setahun 2 tahun deh kalau nggak salah. 2012 aku akhirnya resign. Jadi tuh dulu aku jadi masih skripsi tapi udah kerja. And then kayak udah sambil skripsi kerja tuh lumayan agak gimana ya, hektik banget sih. Cuman jujur dapet banget fun-nya dan excitement-nya gitu. Udah kelar skripsi. Jadi aku posisinya aku udah kerja ya, bukan freelance lagi nih. Jadi aku udah kerja, bukan magang, udah kerja. Akhirnya sidang sambil, jadi kadang kalau mau sidang aku izin dari kantor gitu kan. Kalau di majalah lumayan agak fleksibel ya ininya. Sampai akhirnya wisuda aku udah kerja. Jadi kayak dulu tuh alhamdulillah banget aku nggak pernah yang kayak cari-cari kerja lagi gitu abis lulus. Nah kali aku diajak menjadi muse salah satu anak murid sekolah fashion Asmod Jakarta untuk jadi salah satu muse-nya. Emang konsepnya dia emang edgy banget sih, edgy yang bener-bener yang edgy dan dark, moodnya hitam, all black. Menjadi muse untuk last collection-nya. Jadi kayak dari foto lookbook, fitting, semua aku datang sampai show nanti graduation-nya gitu. Oh, graduation collection-nya dia berarti? Iya, jadi graduation show kan emang Asmod setiap every years dia bikin graduation show kan. Jadi kayak semua editor-editor majalah semua juga diundangin gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah posisinya aku masih kerja di majalah Freemax gitu. Jadi kayak aku ambil, tapi ini benar-benar treatnya as a professional gitu. Dia bayar aku karena aku beberapa kali datang fitting dan ikut foto untuk jadi muse kan, berarti aku menjadi model juga untuk foto di campaign-nya. Jadi nanti akan dicetak dan dibikin promosinya gitu loh. Jadi semuanya ada. Pas aku jadi muse-nya anak Asmod ini, koleksinya benar-benar Japanese black edgy gitu. Fotografernya itu ngupload ke Vogue Italy, which is
akhirnya aku ya maksudnya akhirnya ter-verified dan akhirnya di feature di Vogue Italy waktu itu, tapi waktu itu Vogue Italy yang online. Jadi benar-benar waktu itu fotografernya bilang ke aku, gila foto lo di feature di Vogue Italy, and then I'm scream out loud gitu. Akhirnya ya udah dari Muse anak S-Mode ini besoknya dapat tawaran lagi anak Lasal. Waktu Muse itu juga? Iya, jadi Muse jadi salah satu Muse karena di Muse ada beberapa. Asmara Abigail, Abi kalau kamu tahu. Ingat waktu itu kita syuting, bikin foto, bikin campaign videonya, seru banget sih. Maksudnya kayak jadinya dapat pengalaman yang tak terbayarkan gitu loh. Jadi selain jadi stylist, tapi aku juga bisa jadi explore jadi model gitu untuk beberapa Muse anak sekolah ini. Terus Susan Budiarjo aku juga pernah ada yang bikin koleksi ala-ala boxing, jadi aku jadi Muse boxing, jadi tema konsepnya juga keren banget kayak bonyok-bonyok gitu. Terus apa lagi ya, pokoknya udah seru. Pokoknya dari itu kayak sering sekali dapet tawaran menarik, diajakin kolaborasi foto apa segala macam. Nah, kayaknya yang bikin aku juga lebih banyak dikenal orang-orang fashion lagi itu 2010 apa 2011 saat aku masih kerja di Freemax. Aku itu jalan jadi model di Nicky Chio. Waktu itu kayak 2011 aku lupa lah, pokoknya lagi minjem baju ke Goodsdep. Dulu Goodsdep tuh hits banget pada zamannya di Plaza Nicky Chio Indonesia. juga. Nicky Chio juga, yes. Jadi aku dulu jalan minjem baju ke Goodsdep, mungkin disangkan aku mau belanja kali ya. Jadi ternyata Nina udah ngeliatin aku dari aku masuk Goodsdep, and then Nina nyamperin aku kayak, do you wanna walk in my show? Dan itu belum kenal sama sekali ya Kak Gen? Aku udah tahu dia sih, karena dia temannya teman aku dulu. Aku kenal Aztecat gitu-gitu kan, karena dia dulu temannya beberapa teman-teman aku juga. Aku saya kenal. bukan deket, Bukan deket, ngobrol banyak gimana? Ini benar-benar kayak first impression aku ketemu Nina gitu. Nina langsung nyamperin aku kayak, hai aku Nina, aku ini. Jadi pokoknya kenalan di situ. Dibilang dia yang punya brand Nicky Chio, ya gue udah tahu ya dulu kan, apalagi sering baca majalah juga. Dia tuh sering dulu Nicky Chio hits banget, kayak literally semua majalah tuh pasti nge-update ya. Dia bilang, do you wanna walk in my show? Gue yang langsung kayak, oke. Nina Nicky Chio nge-request sendiri gue untuk jalan di show-nya, kayak dulu tuh kayak wow, so proud, tapi kayak gimana ya, oke, low key gitu. Di depannya kayak boleh. Oke, sure. Tapi I'm not a model, kayak aku bukan model nih gitu. I'm a stylist gini. No, it's fine. Aku udah ngeliat kamu jalan tadi. Oke banget katanya gitu. Pas masuk cocok banget sama. tadi tuh. Iya, cocok banget. Dan waktu itu gaya aku udah ini ya, udah rebellious gitu, kayak sana leopard, terus boots, jaket kulit kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya gitu deh. Tapi bener-bener yang kayak kaki kecil gitu kelihatan kan, jadi mungkin dia rambutnya udah bowl haircut gitu, jadi kayak mungkin dia pengen. Kayaknya momen aku jadi modelnya Nicky Chio adalah momen aku lebih boom lagi kayaknya. Semua orang literally nge-tweet kayak itu, kayak wow gini, karena aku waktu itu bener-bener kayak model, jadi mungkin dipikir aku model baru, padahal jujur aku bukan model gitu kan gitu. Karena aku emang suka banget fashion, jadi kayak semua aku bisa, maksudnya kalau selama aku bisa, aku explore. Tapi essentially kan tetap job utamanya Kak Genu pada saat itu kan sebagai stylist magazine gitu ya. Satu hari atau a typical day di kehidupannya sebuah fashion stylist magazine tuh gimana sih? Bangun pagi gitu, terus mereka kerjaannya tuh biasanya ngapain tuh? Kalau di majalah sih lebih mungkin bisa dibilang kalau di majalah lebih teratur. Karena every month kita punya konsep gitu loh, kayak misalkan ya kita rembukan gitu, ada editor in chief, managing editor, terus head of editor, fashion editor, and on all writers gitu, semua kumpul. Kita pasti kayak brainstorming gitu, setiap sebulan sekali ada kayak mau nentuin konsep, cover girlnya siapa, terus konsep. Nah aku kan jujur di sini ya fashion stylist, tapi ya bisa dibilang sejalan itu aku juga belajar menjadi editor waktu itu. Jadi pertama-tama masih stylist, tapi akhirnya lama-lama jadi editor juga bisa kan, karena belajar nulis. Tapi tetap aku adalah head yang nentuin konsep untuk foto mau kayak gimana.
kayak either 3 hari sebelum bikin konsep tuh aku biasanya ngider-ngider ke mall, lihat-lihat juga. Karena emang basically aku juga suka shopping, jadi kayak aku pasti suka window shopping juga. Sambil sekaligus menyelam minum air ya, jadi ngeliat-ngeliat buat kerjaan. Udah nih, oh ini ternyata di Zara ada ini, terus ternyata di Chanel ada ini, misalkan ternyata di LV ada ini, gitu-gitu loh. Jadi kayak, nah ntar kita bisa nih reference, baru bisa recreate gaya yang kita mau untuk konsep ini. foto ini gitu. Udah jadi, kita kirim ke editor in chief sisi managing editor. Dan di situ masih bisa Dan itu kayak nggak suka masih gitu. Jadi nanti managing editor in chief kayak udah oke, nah misalkan udah balas email lalala, ntar kita rembukan lah. Biasanya kalau misalkan dia udah oke, langsung jalanin. Itu udah biasanya udah oke, langsung aku jalanin, langsung aku kontak makeup artisnya siapa, kontak toko-toko bajunya tersebut. Iya, langsung kontakin store-store-nya gitu, pinjem bajunya gitu langsung. Tapi kalau misalkan editor in chief-nya bilang ke ruangan gue, berarti dia belum detail or something gitu. Jadi kayak kita masih rembukan lagi, ini kayak gini, kayak kurang deh kalau dia. Jadi kayak masih ada, kita brainstorming lagi sampai akhirnya menemukan jawaban, ya baru deh kita jalan gitu. Ya bener-bener schedule itu susah banget sih emang kalau misalkan karena yang kita utamakan adalah cover girl dan model dulu. Jadi mereka bisa nggak tanggal sekian, oke, bisa. Terus baru bajunya biasanya. Tapi biasanya nggak juga, gimana ya, bisa tengah-tengah sih, karena nggak ada model, nggak ada baju juga susah kan. Jadi pokoknya kalau bisa semuanya balance. Bajunya bisa tanggal segini, bajunya bisa keluar tanggal segini, modelnya bisa foto tanggal segini, fotografernya bisa. Kalau fotografer kan biasanya ada yang in-house kan, jadi enak. Makeup artist biasanya, kalau makeup artist mah banyak, waktu itu lumayan agak pilihannya lumayan agak beberapa, jadi kayak nggak begitu susah. Ambil barang biasanya H-1. Jadi misalkan fotonya Selasa, hari Seninnya aku pasti akan ambil barang. Itu seharian bakalan ngiderin. Nah aku dulu tuh aku lumayan agak picky, jadi aku dulu kalau minjem barang bisa kayak satu mall 3 tempat, jadi ke 2 mall gitu, bisa 6 toko gitu kadang-kadang. Jadi kalau dulu nggak punya anak magang, gue kayak gempor, jujur gempor banget. Jadi dulu kalau misalnya nggak punya anak magang, waduh udah deh pusing. Jadi sebisa mungkin aku kalau bisa 1 mall, tapi udah ada semuanya, jadi aku sendiri pun it's fine gitu. Kalau misalkan kayak Zara atau misalkan brand-brand fast retail, itu kita harus datang ke tokonya, kita ambil dan kita harus jaga banget bajunya, karena itu baju yang dipakai untuk foto biasanya baju yang jualan. Nanti akan dijual lagi gitu. Jadi kayak kita mesti ambil, kita cek. Jadi kita pilih-pilih nih, karena kan Zara gede banget. Jadi lo mau selling kayak apa, ya lihat yang ada di display semua gitu. Setelah akhirnya udah nyampe kantor semua, tinggal pelaksanaan ya besoknya, foto segala macam. Dan kita ada kewajiban kalau misalkan kotor ya mesti laundry, dry clean, nggak boleh dicuci pakai mesin, nggak boleh dicuci pakai air maksudnya. Jadi dry clean, balik ke toko harus ya, kalau kecuali mungkin kalau yang fast retail kalau nggak kotor emang nggak wajib di laundry. Jadi mesti pinjam hari ini, besok foto, besoknya langsung harus balikin. Tadi balik ke fashion shootnya Foto Magazine, itu pernah nggak unfortunate things to happen? Kayak tadi misalkan kalau misalnya mau minjem, dilihat dengan teliti gitu ya, biar nanti pas dibalikin dengan sama. Itu pernah nggak ada hal yang di luar kendali gitu tiba-tiba terjadi? Pokoknya emang responsibility yang paling besar itu adalah menjaga barang ya. Kalau fashion stylist tuh itu satu. Aku selalu terapin ke anak-anak magang, ke diri aku juga gitu. Kalau misalkan minjem barang itu pasti kita harus tanggung jawab. Maksudnya nggak cuman pas ambil terus udah nyampe kantor gubrekin aja langsung gitu. Oke, berarti nggak pernah terjadi gitu ya? Nggak pernah terjadi, tapi jangan sedih. Walaupun udah 100% maksimal aku melakukan itu semua, ada aja gitu. Emang kalau emang ada apesnya aja gitu. Terakhir kali aku pernah 2 kali sih, aku beberapa kali. Cuman kalau ini emang bukan kesalahan aku sih, ini kayaknya satu kesalahan si model waktu itu yang pertama kali banget itu aku takut, itu aku baru setahun di Vimela, waktu masih di Vimela jadi edit stylist, baru setahun itu aku sebenarnya modelnya kayaknya mungkin dia agak kena cipratan air telapak kaki
sepatu Giuseppe Zanotti. Giuseppe Zanotti. Italian juga tuh. Waduh. 17 juta. Sepatu 17 juta dan itu barang toko, bukan sampel. Oke. Jadi aku pas tahu ada bercak noda basah kayak spot gitu di telapaknya, kan kalau Zanotti bawahnya tuh sweat gitu ya, kulit sweat. Itu ada noda jadi kayak basah, beda warna gitu. And I'm crying, like bukan crying yang nangis banget sih, maksudnya kayak oh my god, kayak ketakutan gitu. Akhirnya nggak tahu kayak kenapa, kayak ya udah gue harus jujur gitu, memang harus jujur. Maksudnya kok ya kita lihat, mungkin kalau misalkan disuruh ganti ya potong gaji gue kali apa gimana, gue nggak tahu nih gitu. Takut. Akhirnya ya udah bilang lah sama ininya, orang markomnya, Mbak Ditya ada. Aduh aku maaf nih gini, aku ceritain ini kayaknya kesalahan aku gini. Nggak ngerti kenapa, mungkin ya Tuhan masih baik sama gue, kayak nggak apa-apa Genu, bawa aja balikin balikin ke toko, nanti aku cek kalau misalkan bisa di laundry ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak gitu. And then ternyata balikin ke toko udah nggak apa-apa, sampai itu akhirnya nggak dikasih buan apapun, ya udah I'm safe gitu kan, ya udah amin gitu. Udah nih, semenjak itu aku benar-benar selalu berhati-hati sampai akhirnya 2015 aku tuh foto sama Cindy Carmoko pakai Gucci, baju Gucci yang waktu itu Alessandro Michele masih baru ganti kalau nggak salah. Itu aku pinjem blouse dari tokonya, itu bukan sampel, itu baju toko, blouse pink organza gitu, transparan yang tapi ringkih emang. Aku emang nggak ngerti, mungkin ini karena ringkih kali ya, jadi terus aku dry clean, udah di Jif. Tiba-tiba yang balikin anak magang aku nggak in charge waktu itu, kayak balikin ke Gucci ya tolong, jadi yang anak magang aku yang balikin. Terus ya udah aku di kantor leha-leha karena udah kelar foto kan, mager ya, jadi di kantor aja gitu ngerjain something sambil cemil ngobrol sama anak-anak. Tiba-tiba dapet telepon dari dia. Dari Gucci? Iya dari dia telepon dari Gucci. Kak kenapa gitu kan? Maaf ini bajunya ada yang problem kak, katanya gitu, robek. Gue yang langsung lemes kaki gue dengerin telepon itu, kayak hah? Robek di mana, bajunya mana? Langsung kayak panik, langsung semua satu kantor tegang. Soalnya kan tahu dia balikin ke Gucci kan, jadi kayak which is itu 40 juta something blouse untuk satu blouse gitu kan, kayak oh my god, gue udah lemes banget, kayak segala macam. Katanya akhirnya ini kak orang SA-nya aja yang ngomong, jadi dibantu kemasnya yang ngomong kayak, halo Kak Genu, iya ini jadi gini blusnya robek nih di samping bagian ini kebuka jahitannya gini robek. Hah? Iya ya mas gitu. Iya kak nggak apa-apa, tapi nanti coba kakak hubungin ininya aja ya. Jadi aku suruh hubungin ada ininya, orang markomnya yang aku kontak. Udah kenal kan, jadi kayak udah oke mas makasih ya gini. Aduh aku dengan semaput takut gitu ngomong lah ke Wida waktu itu, gini segala macam. Udah kasih tahu, nggak apa-apa beb, nanti kita coba benerin, kalau misalkan bisa ya berarti udah it's fine, kalau misalkan nggak ada apa-apa ya gampang lah, nanti bisa diatur. And then kayak balik lagi, puji Tuhan ya Allah gitu kan, kayak akhirnya bener-bener kayak udah kayak nothing happen. Oke, dan ada selain The Gucci Blues accident, ada memorable event lainnya yang Kak Genu ingat? Aku sih ada banget nih waktu itu, kayak once in a lifetime kita nggak pernah bikin wedding edition, and then tiba-tiba lagi mau ada edisi majalah cetak, terus aku harus bikin wedding issue gitu loh, jadi kayak wedding tapi emang bener-bener major photoshoot gitu loh. Itu heboh banget. Itu aku berdua sama, dulu ada teman aku juga, dia head fashion editornya. Kita berdua yang styling gitu kan, jadi kita konsepnya udah ada nih, udah disediain dari atas. Itu dibikin perahu, dibikin sebagai background, isinya bunga-bunga. Terus akhirnya di situ itu benar-benar kita minjem wedding gown sampai berpuluh-puluh wedding gown dari Mel Ahyar, Sabto, semua dipinjam, sampai akhirnya yang paling epic adalah Bian. Ya akhirnya kita pinjam Bian yang nggak biasa untuk wedding. Itu benar-benar unforgettable sih. Pas photoshoot benar-benar kayak ada mahkotanya Yung Yung. Jadi benar-benar kayak itu adalah the major photoshoot ever.
di masa aku kerja di perusahaan itu. Oke, tadi berarti setelah berkecimpung di dunia styling fashion magazine, akhirnya apa yang membuat Kak Genu terus langsung fashion influencer yang akhirnya langsung aktif gitu kan? Apakah transisinya itu langsung berhenti gitu aja dari fashion styling magazine full time jadi fashion influencer dengan update Instagram dan everything, atau transisinya pelan-pelan jadi masih freelance sambil transisi, itu gimana tuh? Jujur sebenarnya aku balance sih dulu kayak semenjak maksudnya pas aku di Vimela pun aku juga udah berkecimpung di Instagram gitu, udah banyak endorsean, maksudnya udah banyak yang endorse dan collaboration gitulah ya. Jadi menurut aku kayaknya mungkin pekerjaan aku ini emang relate, jadi semua pun bisa berbarengan, tapi mungkin kendalanya adalah waktu. Karena kalau kita terikat di majalah, apalagi sama perusahaan, ya kita kan harus mengutamakan kerjaan utama kita dulu gitu, which is ya me as a fashion editor of Vimela.com dulu ya. Apalagi misalkan undangan, dulu aku jujur undangan aku ke fashion tuh juga banyak yang sebenarnya undangan pribadi, tapi as long itu relate ke kerjaan, bos aku pun yang di kantor, editor in chief di kantor pun juga it's fine gitu. Jadi misalkan as long itu emang worth untuk dimasukin di Vimela, ya you go with. Iya, jadi nggak cuman aku yang diundang as personal, tapi kadang juga kan aku mewakili Vimela. Ada undangan juga mungkin dari beberapa brand untuk majalah kita menghadiri show ataupun presentasi mereka di belahan bumi sana gitu. Misalkan mungkin kayak dulu brand A pernah ada yang di Jepang, terus ada mungkin waktu itu aku dari undangan dari Hong Kong Fashion Week gitu loh. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan sih. Jadi atau mungkin juga pernah ikut brand si A untuk launching holiday collection di Singapura kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya sih balance. Jadi kayak undangan ke majalah perusahaan aku, ya aku yang dikirim, aku yang disuruh mewakili. Tapi ada juga mungkin yang aku diundang terus kayak aku bilang ke bos, ke editor in chief gitu, Mbak ini aku dapat undangan nih gini-gini, boleh nggak didatengin? Tanggung jawabnya palingan ya aku bakalan infoin lewat social media perusahaan yang aku kerja waktu itu, Vimela.com, and then aku juga punya tanggung jawab untuk Instagram pribadi aku gitu kan. Aku sebenarnya double job waktu itu kan, jadi kayak dia ya bisa aku save, aku post kedua, karena aku waktu megang Instagramnya juga kan, Vimela. Jadi kayak gitulah. Jadi sebenarnya kalau emang kita bisa balance ya why not gitu. Tapi mungkin karena lebih baik kayaknya mungkin udah agak lelah, waktu pun tidak cukup gitu ya, jadi lebih baik aku sendiri. Ditambah juga mungkin terakhir kan Vimela maksudnya gue udah kelamaan juga, jadinya ya udahlah kita mungkin udah saatnya 4 tahun lebih 4 tahun lebih lah aku di Vimela, jadi kayak gue sudah saatnya gue coba mandiri deh gitu. Gue coba mandiri gitu, akhirnya ya udah itu juga menjadi faktor selain yang tadi ya ada 2 faktor. Jadi mungkin gue lebih yakin I'm done, ya udah gue sendiri, gue jalan. Ya udah sampai sekarang akhirnya bisa. Maksudnya emang kita harus coba, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi kita harus coba dan kita harus memaksimalkan potensi diri kita dulu sih. Iya, betul. As long as for personal growth, why not, right? Ya itulah yang menjadi faktor gue untuk akhirnya udah deh gue sendiri. Jadi gue bisa freelance, styling bisa, consultant bisa, ya semua brand masuk yang itu bisa gue akalin untuk jadi konten gitu loh. Tadi aku dengar kan berarti sering banget diundang fashion show pribadi maupun dari pekerjaan, right? Mau tau dong favorite designer Kak Genu lokal? Desainer favorit aku adalah Toton. Jujur Toton, Mas Sabto, banyak sih ya. Aku suka ini juga tangan,
Terus aku suka yang lumayan agak edgy, terus beda dari yang lain gitu loh. Jadi kayak nggak bosan, nggak boring itu mulu dia keluarin, tapi dia bisa explore a new style tapi tetap karakteristiknya dia gitu loh. Nikichio tadi juga. Nikichio, dulu tuh aku suka banget Nikichio. Maksudnya brand street yang awal-awal masih gong gitu, masih inilah. Kalau internasional ada nggak? Kalau internasional aku lagi suka Bottega Veneta, Chanel Always. Kayak sama aku lagi suka Givenchy karena dia sekarang kreatif directornya baru ganti kan, si yang kreatif directornya Alex, keren banget sih jujur. Iya, Bottega karena aku juga suka Celine, zamannya Phoebe Philo. Nah, Bottega sekarang itu adalah bawahannya Phoebe Philo waktu di Celine, si Daniel Lee ini. Yes. Jadi aku suka banget karena jadi gimana ya, si Daniel Lee membawa hawa Celine ke New Bottega. Jadi makanya sekarang namanya New Bottega kan. Ada yang bikin fansnya New Bottega. Tapi emang aku forever sukanya adalah Old Celine dan Chanel. Spesifik ya, Old Celine ya? Old Celine, yeah. What happens to karena Celine? Kalau Celine yang sekarang nggak tahu, I don't like it. Karena nggak tahu ya, Hedi Slimane nggak cocok. Nggak tahu sih ini, sorry ya, maksudnya kan ini personal komen aja gitu. Karena menurut aku Hedi Slimane itu cocoknya buat YSL. Iya. Jujur waktu zaman dia di YSL aku suka. Tapi untuk Celine yang Hedi Slimane, jujur aku kurang ya, gimana ya, jadi berubah banget. Celine tuh kayak langsung. Tapi menurut Kak Genu, kan of course Kak Genu juga represent Kak Genu sebagai fashion influencer juga dong pastinya. Menurut Kak Genu tuh pekerjaan utama atau role utama, peran utama dari seorang fashion influencer tuh apa sih? Role utama menurut aku yang pasti kita harus emang well knowledge fashion ya. Jadi kayak sense of fashionnya tuh tinggi. Jadi kita juga nggak asal-asalan nyampein pesan ya, which is kayak misalkan yang gampang aja deh, fashion trend gitu. Misalkan kalau lo nggak into fashion tapi lo sok-sokan mau ngajarin, bingung kan. Jadi maksudnya kayak ya, maksudnya tugas utama fashion influencer ya menurut aku adalah you are a role model untuk generasi-generasi baru yang ingin tahu lebih dalam dunia fashion gitu. Jadi kayak ya that's why pandemi kemarin aku juga sempat bingung sih kan, kayak kita nggak, susah nih berkarya gimana ya, pandemi di rumah aja gitu. Terus akhirnya aku bikin lah games yang namanya Tuesday This or That, tapi pengetahuannya mostly fashion. Jadi kayak lebih fashion trend, handbag trend, apa semua fashion trend aku masukin. Jadi maksudnya jadi biar orang tahu juga, walaupun sambil main-main tapi nangkep lah ibaratnya, dapat pesan yang aku sampein gitu. Itu setelah bener-bener part ways, itu yang pertama kali Kak Genu rencanakan sebagai seorang fashion influencer tuh apa? Apakah konsep konten, apakah rate, harga, endorse or something, itu apa tuh? Sebenarnya jujur aku tuh udah terima endorse sudah lama ya. Jadi waktu zaman Twitter pun aku udah punya lookbook.ini, udah ada yang endorse. Cuman kayak mungkin kayak kalau misalkan di endorse itu, yang pasti aku dulu pertama kali adalah yang aku pikirin adalah konsep. Karena kalau misalkan kita nggak tahu kita mau ibaratnya gini deh, kalau kamu mau ngasih aku baju, tapi aku nggak tahu baju itu mau diapain. Dari situ, maksudnya dari awal kayak aku udah selalu kayak patenin kayak brand yang akan aku terima itu harus yang represent at least sama personal style aku. Jadi nggak main asal-asalan ambil. Sama ya yang kedua yang bisa aku pull it off gitu loh, maksimalkan kontennya gitu. Okay. Barulah dari konten aku mulai kayak bisa meraba red card aku berapa. Dan seperti yang kita tahu ya, kita sekarang ini kan lagi berada di tengah-tengah pandemic, very unfortunate. Ini, is it affecting your work in any ways? Ataukah pekerjaannya seorang fashion influencer tuh memang sebenarnya dari dulu itu mostly remotely gitu, jadi nggak perlu yang ada
meeting langsung ketemu, atau efeknya tuh besar nggak sih pandemi ini dengan kerjaan Kak Genu? Jujur nggak begitu ngaruh, tapi mungkin lebih ngaruh ke kerjaan aku yang as a influencer gitu loh ya. Jadi kayak misalkan yang kayak event-event semua kan pasti nggak mungkin nggak ada, jadi pasti semua cancel gitu. Cuman mungkin kalau untuk yang styling gitu kan kita masih bisa remote kayak like Zoom, kita kasih lihat mungkin kayak meetingnya barengan atau gimana, PDF-nya kita kirimin masih bisa lewat mobile gitu. Jadi mungkin pandemi lumayan nggak begitu banyak mempengaruhi juga sih, cuman mungkin aku lebih gimana ya, di-push untuk dipaksa untuk tetap berkarya walaupun di rumah aja gitu. Jadi aku ya memanfaatkan ya itu, maksudnya kayak bikin mungkin ya foto tas aja tapi mungkin di tasnya bisa jadi terbang atau gimana lah gitu. Jadi mungkin aku dipaksa tetap berkarya lah ibaratnya di rumah gitu. Kalau di rumah biasanya bikin konten gitu dibantu siapa, Kak? Jujur aku sendiri, tapi biasanya nggak dipungkiri nyokap dan kakak aku juga suka bantuin sih. Kayak misalkan pengen yang efeknya diambilnya dari bawah gitu, jadi kakak aku yang biasa tiduran, aku naik di bangku gitu. Karena tripod nggak bisa kan melakukan itu. Tripod tuh palingan yang memungkinkan yang cuman yang panjangnya gimana lah, yang bisa diatur tripod lah ya. Tapi kalau yang kayak pengen ekstra tuh ya biasanya bantuin kakak aku atau nyokap aku gitu. Sangat suportif sekali ya, sampai ibunya juga ikutan. Ya, they know me so well. Jadi dari dulu aku udah suka banget fashion, jadi nyokap, bokap, kakak aku tuh udah tahu semuanya fashion. Ini comes from somewhere nggak sih? Kayak the style of orang tuanya Kak Genu atau kakaknya Kak Genu itu orang yang stylish bukan? Atau orang seni bukan? Nyokap sih kayaknya ya, karena dulu nyokap juga lumayan agak bisa dibilang fashionista zaman dulu, karena aku ngeliat foto-fotonya juga kan. Dan aku juga banyak dapet lemparan-lemparan vintage bag dulu dari nyokap. Oke, last question. Kak Genu ada exciting project apa nih mendatang? Jujur sih nggak banyak, cuman ada yang beberapa aku seriusin tuh. Aku punya konten kayak harian, daily. Itu yang satu kan Tuesday This or That, it's games this or that. Yang aku bilang tadi, sekalian memberikan inspirasi pengetahuan fashion. Terus aku juga pengen seriusin si Fashion Friday, which is yang aku bilang tadi, yang collab sama beberapa teman aku untuk aku lebih explore di dunia styling. Jadi aku bakalan karyain teman-teman aku. Kayak kemarin pertama kali debut aku karyain Alika di fotonya sama Sonia. Itu aku pengen bener-bener maksimalin gitu loh, setiap bulan ada gitu si Fashion Friday ini. Kemarin aku juga bulan Desember pernah collab juga sama Pat. Nanti itu juga aku mau publish Pat Go. Nanti next aku maunya sih ada mungkin Maria sama Alice. Walaupun aku dulu pernah emang udah zaman-zaman jadi editor di majalah, aku udah pernah karyain teman-teman aku sih. Cuman kayak pengen lebih mungkin mengeksplor mengasah bakat styling aku lagi gitu loh, karena kan udah lama nih gitu nggak pernah foto-foto, maksudnya palingan pengen lebih aktif aja. Jadi siapa tahu dari itu nanti bisa berkembang bagus, bisa collab sama brand atau misalkan bisa jadi sesuatu yang komersial gitu kan. Oke. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke section games yang dinamakan dengan This or That. Sedikit terinspirasi sebenarnya namanya sih ya dari sectionnya Kak Genu yang ada di Instagram. Games. Nah, untuk session kali ini kita akan ngasih 2 pilihan yang berhubungan dengan fashion atau clothing ke Kak Genu, dan Kak Genu harus pilih salah satu dari 2 pilihan itu. Kalau misalkan nggak bisa milih gimana? Kalau misalkan nggak bisa milih, bikinlah yang currently atau akhir-akhir ini lagi lebih sering dipakai gitu loh. Kayak, oh ya ini deh, walaupun tetap terbelah hatinya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Yang ini sih kayaknya udah tahu sih jawabannya, tapi aku tanya aja. Stylist with a company atau fashion influencer? Fashion influencer. Monochromatic atau colors?
I think monochromatic, tapi sekarang aku lagi pengen coba color. Pengen ya, tapi nggak tahu, we'll see. This year. This year, oke. Pengen ada a hint of color on my outfit gitu. Oke, but for now monochromatic Yeah. masih ya. Black hair atau color? Ini aku excited nih dengerin. Black hair. Oke. Jujur aku udah sering banget bolak-balik warna-warni rambut aku dulu. Jadi kayak udah capek. Jadi tapi emang yang paling best aku hitam sih kayaknya ya. Rambut hitam. Yang pas diwarnain ada yang paling suka nggak? Banyak yang suka aku pas blonde, platinum blonde. Katanya kayak bukan orang Indo. Keren banget lah pokoknya, banyak yang bilang. Tapi aku suka, aku pernah warna biru, tapi sama abu-abu. Itu aku suka sih, biru sama abu-abu. Tapi ya ampun, 3 hari udah luntur. Jujur. Dan ini cutnya juga bowl gini? Iya. Oh. Jadi kalau yang biru 2017 itu kayak 3 hari langsung jadi hijau biru, terus lama-lama 3 hari turquoise, lama-lama jadi habis warnanya seminggu lah, nggak nyampe seminggu. Jadi kayak perawatannya ribet sih kalau warna tuh jujur. Abu-abu pun juga kayak 4 seminggu langsung jadi blonde lagi. Tapi abu-abu keren sih. Oh, keren nanti. Jadi yang emang so far aku paling suka rambut aku dulu biru dan abu-abu. Walaupun luntur. Transformatif ya. Oke, next, boots atau slip/loafers? Aduh, I can decide. Aku suka dua-duanya, tapi aku kayaknya sekarang pakainya lebih loafers. Yes, oke, loafers. Next, jacket. Yang pas aku bilang jacket, something like this, atau sweaters yang masukin kepala. Jacket. Kayak gini jarang banget pakai sweaters sih. Iya, aku tuh palingan mostly sekali-sekali aja knitwear. Ya palingan sweater tuh kayak aku pakai kalau aku benar-benar lagi malas dandan biasanya. Ya kan? Karena simple nggak sih? Iya kayak palingan kalau nggak biasanya knit vest yang sekarang kan lagi musim tuh yang vest tapi rompi knitwear tapi rompi. Biasanya itu aku pakein kemeja lagi, pasti gitu deh. Jarang yang pakai sweater sendiri gitu. Hoodie palingan kalau benar-benar lagi mager banget dandan jujur. Hoodie. Oke. Next, t-shirt or shirts? Dulu suka, tapi aku lebih shirts. Shirts? Karena shirts bisa kayak lebih multi-way style itu loh, bisa dibuka, bisa dipakai, bisa dimasukin, bisa diikat, bisa diapain. Dulu aku zaman 2017 aku pernah pakai kemeja kebalik. 2017 tuh kayak aku lihat di inspirasi dari street style kan. Ada cewek pakai kemeja, jadi bagian belakangnya di depan, jadi diikat di belakang backless gitu model. Aku pakai lah waktu di Jakarta. Dibilang gila lo katanya. Ya why not gitu kan. Tapi ternyata sekarang jujur 2020 tuh aku baru lihat di TikTok orang-orang sering banget bikin tips kemeja dibalik. Sorry, aku udah duluan. Gitu. Trendsetter sebelum trennya mulai gitu ya. Iya, jujur aku pernah pakai itu dulu tahun 2017. Tapi emang dingin sih ya, backless jadinya. Backless. Dan in some culture baju kebalik tuh arti dari akan dapat keberuntungan sih, setahu. Keberuntungan dan katanya mau dapat rezeki ya, tapi mau dapat rezeki. Ya, amin aja ya sih. Tapi nggak tahu kalau buat style, karena itu biasanya yang nggak sengaja kebalik ya. Iya benar-benar. That's why aku lebih suka shirts. Oke. Next, in terms of trousers, high waist atau low rise? High waist. Karena nggak tahu ya, dari zaman dulu lagi tren hipster, aku nggak pernah cobain tuh tren hipster. Kayaknya mungkin aneh aja kali, terlalu low. Kalau soalnya mungkin cowok kali ya, jadi kayak aneh aja kalau hipster gitu, kayak nggak tahu, nggak pernah, I don't get it the trend gitu loh. Lebih sering high waist. Oke, dan high waist juga sekarang menswear high waist udah. Sampai sekarang pun masih in juga gitu. Hipster kan sekarang udah ya nggak tahu kemana. Ya, apalagi ada Harry Styles. langsung booming cowok-cowok pakai high waist. Yes. Next, long pants atau shorts? Duh, ini juga agak bingung. Aku sekarang lagi pakai celana pendek juga sih. Tapi jujur dari hati yang terdalam aku lebih suka long pants, celana panjang. Soalnya kayak kalau celana panjang tuh kayak bisa digulung, bisa dimasukin kaos kaki, bisa dimacem-macemin. Kalau celana pendek ya udah gitu aja sih. Kecuali mungkin modelnya celana pendeknya yang
bermuda gitu. Jadi Oke. dia agak high waist tapi kayak pencil ngikutin paha gitu-gitu loh kalau shorts. Tapi kalau celana panjang kan lebih aman lah ibaratnya. Jadi kalau misalkan pergi nggak khawatir lo mau kemana, tetap rapih gitu. Kalau celana pendek kan kesannya casual. Styling possible. Walaupun stylingannya wah ya, celana pendek kan ada. Kulot atau skinny? Aku nggak suka dua-duanya sih sebenarnya. Dulu tuh aku pakai banget skinny jujur, tapi aku mungkin lebih pakai kulot deh. Really? Kulot, aku lebih kulot deh. Karena in terms of the trend, I don't like dua-duanya sebenarnya. Cuman kulot aku masih sering pakai waktu zamannya. Skinny aku dulu pas zamannya punya sih banyak, bahkan semua celana aku dulu skinny kan. Cuman nggak tahu aku sekarang jadi nggak nyaman pakai skinny jeans, skinny pants gitu. Jadi kayak mungkin karena udah kebiasaan yang celana nggak nempel ke kulit kan. Kalau skinny tuh kayak udah apa ya? Kalau kepake kelamaan tuh kayak udah kaki bawaannya nggak enak gitu, kayak dipeluk sama bahan tuh nggak enak, apalagi ketat gitu. Aku jadi nggak begitu gitu ya? into skinny jeans. Oke. Next, Western style atau Korean style? Aku Western style sih. Aku sebenarnya nggak, jujur nih banyak banget orang yang nyangka aku Korean style. Tapi sorry, ini bukan Korean style. Tapi emang Korean style gayanya begini sih. Yeah. Karena mereka pun terinspirednya juga ya tren-tren fashion luar gitu sebenarnya. Cuman mungkin booming saat dipakai orang Korea gitu kan. Makanya Korean style. Cuman mungkin ya Korean style aku suka, tapi aku mungkin lebih Western style. Leather jacket, bomber jacket? Nggak bisa pilih, jujur. Dua-duanya aku suka. Bisa. Nggak bisa. Yang lagi sering dipakai apa enggak ada? Leather jacket sih yang lebih sering dipakai. Okay. Maksudnya lately aku lagi pakai lagi leather jacket. Bomber aku udah belum, maksudnya jarang lagi. Tapi aku nggak bisa kalau milih leather jacket or bomber. I can decide, tapi kayak kalau untuk sekarang aku pilih leather jacket. I'll take that. Oke, desain. Curang sih ya. Gak apa-apa, masih kejawab sih sejujurnya. Masih kejawab sih, gak apa-apa. Oke, designer, Thom Browne atau Chanel? Aduh, ini juga lumayan agak susah sih. Thom Browne aku suka sih sweepingnya, jujur. Terus dia aneh, quirky. Tapi Chanel, somehow aku suka all the collection. Jadi kayak aku pilih Chanel. Oke. And that's it. Chanel boy, basically. Oke deh. Oke guys, jadi itu tadi interview aku bersama Kak Genu. Kak Genu, thank you so much udah nyempatin datang ya. Teatro della Moda Indonesia for having me. Thank you. Kita dapat banyak banget insight ya, dan kalian viewersnya juga pasti dapat banyak ilmu lah, insight untuk kehidupan seorang fashion stylist and influencer ya. 101 pastinya. you know. Yes, 101 60 minutes, kayaknya lebih sih. Fun fact wow semuanya. Oke, grazie per essere con noi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan push the notification bell button kalau misalnya kalian mau dapat update-update selanjutnya dari YouTube channel kita. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.